Kenapa kok saya beli mic Inbex ini 2? Jadi ada tujuannya untuk penelitian. Ini silakan kalian yang mau meniru saya boleh ya. Jadi belilah mic kayak Inbex ini ya. Kalau melalui saya boleh, di tempat lain juga boleh. Kalau bisa ya ke saya lah ya. Jadi Inbex yang kayak gini ya. Ini kan wireless ya. Suaranya kan lumayan bagus ini. Nah, untuk penelitian itu kayak gimana? Ya, sebentar ya. Jadi di Google Docs itu ada fitur yang menarik ini. Oh ya, Alavasi, boleh bingits. Betul, ini sangat recommended nih. eh, apa Alavasi. Nah, di sini kan ada Google Docs ya. Google Docs ini dan kayaknya udah banyak yang nge-share ya kelebihan dari Google Docs ini. Bentar. Nih, teman-teman. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini ya. Ini Google Docs. Yang saya tahu baru ada Google Docs yang seperti ini dan gratis ya. Jadi yang memiliki fitur ini namanya ini teman-teman. Dan ini sangat apa memudahkan kita peneliti kualitatif yang berbasis wawancara dan juga menghemat waktu, tenaga dan dana juga ya. Di sini di Google Docs itu ada namanya ini teman-teman. Ini nggak apa-apa, saya share aja biar kalian tahu ya. Ada namanya, bentar ya. Ah, oke, ke bawah lagi. Nah, ini. Jadi Google Docs ini sangat menarik dan saya lagi melakukan penelitian juga. Penelitian-penelitian tentang ini sudah ada juga, yaitu ini teman-teman. Nanti Anda ke tools, di sini ada namanya voice typing. Nah, kelihatan ya? Voice typing di sini. Ini voice typing. Ya. Nah, voice typing ini sangat bermanfaat buat kita dan akurasinya lumayan tinggi. Jadi ini ya, voice typing dari namanya aja kalian mungkin sudah paham ya. Voice typing itu artinya kalau di versi Indonesianya, ini kan saya kebetulan settingan bahasa saya semuanya dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam settingan bahasa Indonesia, ini tulisannya, jadi gambarnya gambar mic kayak gini, terus namanya dikte. Nanti voice typing itu ya kelihatan nggak ya? Nah ini ya, ini di versi bahasa Indonesianya namanya dikte, dikte gitu ya. Nah kalian kalau generasi boomer, generasi apa ini generasi milenial, saya nggak tahu yang generasi Z masih ada nggak ya eh, ini praktek. Jadi guru itu kalau ngajar dengan dikte, jadi kita disuruh nulis apa yang dibacakan oleh guru karena ada materi yang tidak ada di dalam buku yang kita miliki gitu kadang ya. Jadi guru mendikte. Oke, teman-teman, apa anak-anak coba buka bukunya dan tulis apa yang saya baca. Oke, yang saya diktekan gitu. Nena apa Bapak sedang pergi ke pasar. Nah, kayak gitu-gitu. Zaman 80-an atau 90-an awal ini, ya betul. Ya, jadi dikte kalau dalam bahasa dalam versi Indonesianya. Kalau dalam versi Inggrisnya voice typing ya. Oke. Nah, sekarang coba saya tunjukkan ini voice typing. Ini penting ini. Nanti ini saya jadikan ini deh ya, VT ya atau video klip biar kalian paham. Nah, voice typing ini tugasnya adalah menuliskan apa yang kita ucapkan gitu. Dan ini bisa buat macam-macam ya. Kalian kalau malas nulis bisa ya. Jadi ini istilahnya kita mendikte laptop kita ya. Jadi laptop itu kita dikte untuk menuliskan apa yang kita ucapkan ya. Nah, um, ini bahasanya bagusnya. Jadi saya sudah ini teman-teman, saya sudah mengeksplorasi banyak aplikasi
software gitu ya, yang apa ini, yang fungsinya untuk mengubah audio menjadi tulisan. Sudah banyak ya, yang di HP, yang di Google Store ya, atau di mana, di Google biasa ya, saya cari-cari gitu. Ada, memang ada aplikasi yang mengubah speech to text gitu ya. Jadi mengubah audio, suara menjadi teks. Ada beberapa, banyak. Cuma kelemahannya adalah mereka ini hanya bisa digunakan dalam bahasa-bahasa tertentu. Yang paling utama ya cuma bisa dalam bahasa Inggris. Yang lain, bahasa lain cuma ada kalau enggak apa ini namanya, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Arab, nah gitu-gitu. Nah, yang bahasa Indonesia nggak ada. Sementara kita kan penelitiannya di Indonesia dan otomatis mereka menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kayak gitu ya. Nah, di di Google Docs, terutama fitur ini voice typing, itu bahasa Indonesia ada. Nih bahasa Indonesia ada, bahasa Melayu ada. Nih bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda ini baru nih kayaknya. Kemarin-kemarin baru ada bahasa Indonesia. Ini bahasa Melayu bisa. Bahasa Jawa ini bisa nih. Bahasa Minang bisa juga nggak ini? Karena saya nanti rencana mau meneliti bahasa Minang. Oh, belum ada. Ini baru ada bahasa Melayu sama Jawa. Coba ya, saya tertarik yang bahasa atau bahasa Indonesia dulu deh ya. Kita coba bahasa Indonesia. Udah ya, kita pilih bahasa Indonesia. Atau gimana enaknya? Bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia aja lah ya, biar langsung aja. Nah, ini mic-nya, gambar mic nih, click to speak ya. Jadi kita kita apa ini namanya? Kita hidupkan. Ini gambarnya masih abu-abu gitu ya. Nah, kalau hidup dia tandanya begini. Merah. Oke. Nah, ini allow ya. Oke. Nah, kalau ini udah kita langsung ngomong. Nah, ya kan? Bagus ini. Dan bagusnya kita pakai mic. Kalau nggak pakai mic, itu tulisannya nggak jelas. Gitu loh teman-teman. Ya, menarik nggak ini? Tuh kan, pas banget loh. Omongan saya itu sama persis dengan yang ditulis sama. Ini berbasis AI ya. Dia menggunakan AI gitu untuk merekam suara kita dan dijadikan tulisan. Secepat apapun kita ngomong, mereka bisa menangkap kata-kata yang kita ucapkan. Tuh kan, bagus kan? Nah, jadi ini gimana? Kira-kira menarik nggak ini? Ini nggak hanya untuk penelitian saja, untuk semualah, untuk apa mungkin ya, ada perkuliahan deh, perkuliahan ya. Ini kan banyak juga nih yang kuliah ya, kuliah terus butuh apa ini catatan dari apa yang disampaikan oleh dosennya. Ini bisa. Nanti dosennya dibilang, "Prof, bisa nggak ngomongnya pakai mic ini?" Gitu ya. Tuh, ya Allah. Gimana? Bagus nggak ini? Nah, ya. Jadi ini menarik, silakan. Menurut saya ini bagus untuk saya share kepada kalian semua dan eh, apa ini yang saya tahu Google Docs terutama ini ya fitur voice typing ini hanya bisa digunakan di laptop gitu. Kalau di HP saya belum menemukan. Jadi bisanya hanya di laptop teman-teman. Makanya saya kepikiran kalau saya wawancara ya daripada nanti harus membayar jasa transkripsi, mending ketika saya wawancara partisipan penelitian, saya pakai begini ya. Jadi pakai laptop, mereka pakai mic, terus mic-nya kayak gini aja. Ini murah nih, Inbex ini murah. Saya nggak tahu tipe yang bagaimana, pokoknya yang bulat kayak gini ya, lonjong ya. Nih ya kayak gini. Nah, itu udah bagus ya. Nah, jadi kenapa kok balik lagi ke penjelasan apa pertanyaan saya awal atau mungkin kalian bertanya-tanya ya. Kenapa kok beli dua? Saya beli dua ini, satu lagi nggak tahu saya taruh di mana ya. Yang pertama, jadi nanti partisipan itu saya kasih dua mic ya, dua mic. Mic yang pertama itu untuk transkripsi kayak gitu, voice typing ke laptop larinya. Jadi sejauh apapun ya, nih coba teman-teman. Kalau pakai mic itu kan enak kita.
Tuh, ya kan masih lancar-lancar aja. Nah, masih jalan lagi tulisannya, ya enggak? Oh, ini nggak tahu, kalau saya lihat beberapa konten FYP itu udah banyak yang membahas tentang voice typing ya. Tapi sekarang saya endorse lagi, saya rekomendasikan lagi tujuannya untuk penelitian teman-teman, ya. Untuk penelitian berbasis wawancara. Nah, jadi yang pertama tujuannya untuk ini, transkripsi secara otomatis atau langsung, ya kan? Jadi on the spot. Jadi ketika mereka ngomong, jadi kita tanya gitu ya pertanyaan penelitian, nanti mereka menjawab dan langsung menjadi tulisan, ya kan? Bagus nggak ini? Nah, eh, pertama itu. Jadi mic yang pertama untuk ini ya, untuk transkripsi, direct transcription gitu kalau mau dibilang. Ya, terus apa satu lagi? Jadi saya beli dua. Yang satu lagi itu tujuannya untuk video. Jadi ini hanya untuk transkripsi, larinya ke laptop. Jadi bukan untuk merekam suaranya ya. Kalau kalau apa merekam suara sekalian susah nanti ya. Jadi nggak, kayaknya kurang efektif lah. Jadi harus terpisah. Yang satu untuk transkripsi ya, yang satu lagi untuk direkam suaranya. Jadi nanti yang ini ya, mic satu ini larinya ke laptop, yang satu lagi larinya ke apa ini namanya, ke HP ya. Jadi yang HP ini untuk merekam suara dan juga videonya. Gitu teman-teman. Ya. Nah, silakan ya. Jadi kalau tertarik untuk menggunakan mic yang saya pakai, ini namanya Index mereknya. Nanti saya sediakan link di sini ya. Gitu teman-teman, pengantarnya. Ini saya matikan aja, dia akan jalan terus ini. Dan jangan sampai ada pause ya. Kalau ada pause dia biasanya mati sendiri mic-nya. Jadi kita harus cek. Nah, ini contoh ya. Ini berhenti nggak ini? Tiba-tiba dia berhenti. Jadi harus dicek, ini dimatiin lagi, dihidupin lagi. Jadi biar jalan lagi. Kadang kalau dia mati kayak gitu, jadi kita harus sesekali ngecek ya tulisannya jalan apa enggak. Kalau enggak ya kelewatan nanti. Wah, ini viewer saya kok nggak ada sama sekali. Nggak apa ya. Oke, itu tentang voice typing. Sementara itu dulu, ini mau saya tutup teman-teman untuk latihan IELTS-nya. Jadi ini biar videonya terpisah, saya matikan dulu ya. Kita lanjut ke ini, not eligible ini. Mungkin karena saya buat jualan ya. Oke deh, nggak apa-apa. Saya matikan dulu. Ini kan nanti saya masukkan ke YouTube ya. Kita lanjut ke live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.